Alright, apa kabar semua ya? Kita bahas cara membangun akun Pinterest untuk menghasilkan traffic, dan traffic itu bisa memberikan lucuan lah ya. Dan ya, ini video yang gue tag langsung, bukan reupload. Dan ya memang gila, gue kumpulin rasa buat ngetag video, rasa buat kemauan untuk ngetag video itu susah banget anjir. Dan gue juga masih ada PR materi untuk kelas blog gue dan juga kelas Pinterest. Kemarin sudah gue kasih materi 6 poin A, poin B nya belum gitu. Ya sabar ya. lo tau gue ya, pance, tapi pasti gue tuntaskan materi-materi yang sudah pasti, yang maksud gue yang sudah gue infokan seperti itu ya. Sekarang ke Pinterest lagi, dimana gue inget banget di tahun 2020 gue pertama kali terjun ke dunia Pinterest ya, untuk fokus untuk ini PayPal kemarin untuk ngasilin cuan ya. Gue set tanggalnya dulu kali ya di AdSense gue ini, sabar. Oke, jadi ini dia. Di tahun 2020 sayangnya nggak bisa dari Januari ya, atau dari awal-awal pandemi kemarin ya. Awal-awal mulai pandemi gitu masuk. Ya syukurnya sekarang COVID-19 sudah dinyatakan selesai gitu ya. Ya dari awal pandemi tahun 2020 gue inget banget gue nggak bisa kemana-mana dan gue bingung nyari traffic. Kemarin 2020 tuh traffic drop banget ya, karena memang masa pandemi, terus juga isolasi mandiri, bla 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 seperti itu. Dan ya lo bayangin lah ya, semua itu masih baru kaget semua gitu ya, dunia masih kaget lah seperti itu. Dan segala bentuk perekonomian, perputaran ekonomi, mau baik itu yang ada di, yang bisa kita lihat atau yang ada di internet seperti itu ya, perputaran ekonominya tuh kayak gimana ya, kayak mulai melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Jadi kayak mulai lagi dari awal seperti itu. Pergerakannya lambat, kayak harus cari cara baru untuk melancarkan perputaran ekonomi kembali seperti itu. Dan itu pun terjadi di dunia internet. Lo tau lah ya, orang-orang itu kan mengikankan di website gitu, bahkan juga mengikankan produk mereka di Pinterest seperti itu. Dengan tidak adanya dengan adanya pandemi seperti awal tahun 2020 kemarin, pastinya kan volume untuk mempromosikan dagangannya melalui iklan seperti itu boleh dikurangi gitu ya, karena kan mereka berpikir gue ngiklanin barang tapi nggak ada pembeli, nanti nggak ada orang yang datang ke toko gue lah, seperti itu. Walaupun beli di toko online lah, tapi nanti nggak bisa nganter barang lah karena pandemi lah, nggak ada kurir, seperti itu. Akhirnya dari awal Januari, Februari gitu kan, Maret, benar-benar Maret, April, Mei gitu lah ya, benar-benar hancur banget. Dan memang gue akui di 2020 adalah tahun kedua gue di AdSense blog, dan hasilnya pun bisa lo lihat dalam hanya kurun waktu 1 tahun ya, gue cuma bisa ngasilin 7 juta, lo bayangin ya. Tapi di sini gue sudah mengenal yang namanya Pinterest ya. Di sini lo bisa lihat penghasilan gue sebelum gue tahu Pinterest ya, cuma 4.000, 7.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 7.000, 11.000, 1.000 rupiah gue pernah dapat. Lo bayangin, lo 1.000 rupiah ngapain lo anjir? Bisa buat bayar parkir aja 2.000 sekarang anjir. Kalau di kota-kota besar mungkin bisa 5.000, 10.000 bayar parkir gitu kan. Dan gue inget banget dimulai Agustus dan September ini gue sudah kenal yang namanya Pinterest dan membawa traffic Pinterest ke blog AdSense gue ini. Dan hasilnya pun bisa lo lihat di sini, mulai ada peningkatan. Nggak ada lagi yang namanya 1.000 rupiah tuh, nggak ada lagi lah, paling kecil ya 18.000 deh gitu kan ya. Ini, dan kenapa di sini jeblok ya, ini gue inget banget akun Pinterest gue tuh kebanet semua dan gue harus ngebangun ulang. Dan untungnya kalau lo join kelas Pinterest gue pasti lo tau lah ya, pin kita tuh selalu ada gitu, asalkan linknya tuh nggak diblok, nggak di-banned sama Pinterest. Kemungkinan membawa traffic tuh masih ada. Makanya walaupun akun Pinterest gue di sini banyak yang kena banned, gue tetap bisa ngasilin rupiah lah di sini seperti itu ya. Dan video ini sebenarnya pernah gue kasih buat rekan kelas blog dan Pinterest gue untuk bisa memacu semangat rekan-rekan kelas gue buat
Ya lo kalau mau ngasilin cuan lo banyak proses yang harus lewati lah, seperti itu. Ya lo bayangin 1 tahun gue cuma bisa ngasilin 7 juta. 7 juta itu gaji sebulan anjir. Lo jadi budak korporat juga paling gaji juga 5-6 juta ya kan. Ini setahun 7 juta buat apa goblok? Kan gitu ya. Tapi di sini gue kasih lihat ke lo bahwa ya setelah gue mengenal Pinterest, akhirnya gue tahu bahwa gue harus terus nyepam di Pinterest untuk bisa ngasilin traffic ke blog AdSense gue seperti itu, atau ke blog AdSense gue seperti itu dari Pinterest. Dan kemudian 2021 mulai masih mengembangi traffic Pinterest gitu ya, tapi sudah mulai ngerasain hasilnya ke 2022 dan juga 2023 sekarang. Walaupun di 2023 juga sudah banyak halangan seperti pembatasan iklan karena dapat traffic dari sosial media lain seperti Facebook seperti itu, dan terkena pembatasan iklan juga. Tapi ya hasilnya pun sudah mulai berbeda jauh lah dari awal-awal gue masih kenal Pinterest. Yang tadinya 1 tahun cuma 7 juta, ini hanya butuh waktu 4 bulan sudah bisa menghasilkan 50 juta gitu ya. Dan semua baik lagi karena konsisten dalam membangun sebuah ladang atau kolam traffic lo seperti itu ya. Lo tuh memang pengen mencari cuan di dunia internet. Berkali-kali gue bilang, kalau lo pengen ngasilin cuan di dunia internet, berarti urusan lo tuh dengan traffic. Ya, di internet itu lo butuh traffic. Beda kalau misalkan lo berjualan dagang gitu di depan rumah lo, ya lo butuh pembeli gitu kan. Pembeli itu kalau di dunia internet ya traffic jatuhnya seperti itu, traffic yang datang ke online shop lo, kayak ke e-commerce lo seperti itu, di toko hijau atau toko oranye lo seperti itu. Terus mereka CO dagangan lo, itu traffic yang datang ke dagangan lo seperti itu. Traffic itu muncul dari mana? Organik kah? Organik itu maksudnya memang benar-benar traffic asli dari platform tersebut. Lo misalkan e-commerce dari toko hijau gitu ya. Ada orang yang CO barang lo, ada orang yang CO di dagangan lo di toko hijau lo tadi, itu trafficnya dari mana? Itu traffic organik kah? Traffic organik itu tadi gue bilang bahwa itu traffic yang benar-benar asli dari si toko hijau lo itu tadi. Mereka ngebuka aplikasi toko hijau, scroll ketemu barang dagangan lo, mereka tertarik, terus mereka CO seperti itu kan. Atau traffic dari sosial media, traffic dari tempat lain. Traffic sosial media salah satunya adalah Pinterest, di mana lo ngebawa traffic dari sosial media, ya. Atau traffic paid traffic yang lo beli dengan cara apa? Dengan cara memasarkan iklan, ya, seperti FB Ads atau Facebook Ads, Google Ads, ya. Banyak, Pinterest Ads juga ada gitu ya. Dari semua perusahaan advertising lo bisa memasangkan iklan lo di sana, berarti lo ngebayar, lo ngeluarin uang untuk mendatangkan traffic ke target yang lo mau seperti itu. Dan gue pribadi nggak pernah ngelakuin yang namanya paid traffic atau membayar untuk mendapatkan sebuah traffic. Yang gue lakukan adalah hanya melakukan spam untuk mendatangkan traffic ke target gue itu sendiri seperti itu ya. Dan untuk melakukan spam itu banyak banget tempat yang bisa lo pilih, tapi di sini gue contohkan baik lagi ke Pinterest karena memang gue dari awal ya, dari tahun 2020, dan lo juga bisa cek video gue terlama, lo bisa ubah ke most view video gue di channel YouTube Fatima Cuk itu. Pinterest adalah konten yang selalu gue kembangkan seperti itu, karena gue nggak mau lo sampai ketinggalan lah ya untuk bisa ngerasain yang namanya traffic dari Pinterest seperti itu. Gue inget banget ya di 2002 tahun kemarin di Oktober, gue ada sekitar 18 akun Pinterest atau 20 gitu ya, yang bener-bener lagi rame banget pin-pinnya gitu datengin traffic. Dan sekarang sudah hampir 11 akun dari 20 akun tadi kena banned gitu ya. Sudah sisa perjuangannya sudah selesai gitu, tinggal sejarah saja, dan gue lagi ngebangun akun lagi. Jadi memang gue inget banget di Oktober kemarin tuh gue bisa dapat 20 juta dalam hanya butuh waktu 1 bulan saja. Itu karena tiap harinya ya Pinterest tuh ngasih traffic ke blog gue.
Dan ya, di sini bisa lo lihat gue cuma fokus untuk nyepamin si fatimacu.site dan fatimacu.com ini baru keterima sama si AdSense ini. Jadi memang belum gue terlalu spam, cuma dapat 81.000 gitu. Ya. Jadi si fatimacu.site ini gue inget banget bisa datengin traffic tiap hari dari 18 akun Pinterest tadi ya. Dan gue inget juga si We Heard It itu sudah ngeblok IP Indonesia. Jadi gue sudah nggak make We Heard It. Maksud gue sudah nggak make Pinterest dulu, terus ke We Heard It, baru ke blog gue. Tapi gue gunain Pinterest dan gunain yang namanya script redirect link pakai Blogspot ya. Langsung lompat ke target gue si fatimacuk.site seperti itu. Dan itu yang gue lakukan dan ini hasilnya. Ya. Dari ini ya, gue lupa banget entah 18 atau 20, kita genapin aja ya, 20 akun Pinterest seperti itu. Ya. Dan makanya gue bilang ini AdSense yang lagi gue pengajuan belum gue terima aja, entah kapan balik lagi ke sini. Dan makanya gue bilang ya, Pinterest itu beneran nyata bisa ngasih lo traffic asalkan lo konsisten buat ngebangun traffic lo di Pinterest seperti itu. Gimana caranya bang? Ya gue nggak perlu lagi ngejelasin dasarnya ya, karena gue sudah berkali-kali ngebuat konten Pinterest dan gue yakin lo juga sudah paham dasar-dasarnya untuk ngebuat sebuah pin, masang link di pin tersebut, meletakkan di papan pilihan lo seperti itu dan biarkan traffic datang seperti itu ya. Tapi bukan berarti lo tinggal menunggu saja traffic itu datang tanpa menciptakan algoritma lo sendiri di akun Pinterest lo seperti itu. Karena memang gue juga membangun algoritma gue sendiri di setiap akun Pinterest gue gitu ya, dan gue bagikan di kelas Pinterest gue, dan juga untuk ngebuat yang namanya algoritma di Pinterest itu gampang aja boy. Ya. Sekarang kalau tahun 2020 sekian mungkin masih rada sulit, tapi sekarang gampang banget. Lo tinggal lihat apa yang lagi tren di TikTok gitu ya, lo bawa ke Pinterest, udah deh, itu bakal rame juga. Lo percaya sama gue. Mau apapun kontennya, misalkan konten kue gitu ya di TikTok lagi rame, terus lo bawa ke Pinterest lo, kan nggak sesuai ya bang sama link gue bawa ke blog gue dengan artikel gue game gitu. Gak apa-apa, taruh aja link lo. Itu yang gue lakuin. Dan ini hasilnya kalau lo nggak percaya. Gue nggak pernah naruh link yang sesuai dengan gambar akun Pinterest gue atau gambar-gambar yang ada di akun Pinterest gue. Mungkin adalah sebagian, tapi cuma sedikit bisa dihitung pakai jari bahkan, hanya untuk nyari backlink yang sesuai dengan artikel gue deh. Jatuhnya seperti itu. Tapi untuk spam, apapun gambarnya seperti itu. Misalkan kayak gambar-gambar kayak gini gitu ya, gambar-gambar kartun seperti ini gitu, gue tinggal naruh link gue seperti itu udah. Tapi kan ini kan nggak ada gambar, nggak ada linknya ya seperti itu ya, kan nggak ada linknya. Ini link gue lihat semua. Nah ini nggak ada link-linknya juga. Ini ngapa dia naruh link Wikipedia? Sri Lanka ini negara ya. Nah kan kayak gitu maksud gue. Jadi dia naruh gambar apa tapi naruh linknya link Wikipedia terus Sri Lanka ini apa gitu kan. Nah itu yang gue lakuin boy. Sama seperti ini. Ini contoh yang bisa lo lihat lah ya. Cara gue seperti ini. Gambar apapun itu, gue taruh link mengarah ke blog gue. Mau gambar apapun itu. Dan nggak menyesuaikan dengan isi dari blog atau artikel gue. Seperti itu. Dari 20 akun itu tadi, tiap hari ngasih terus traffic, dalam waktu 1 bulan saja bisa menghasilkan seperti ini rupiahnya. Di Oktober, gue inget banget. Makanya ini selalu gue highlight bahwa traffic Pinterest itu nyata boy. Nyata sedapnya. Dan gue yakin lo juga tertarik dan lo harus mulai untuk menciptakan atau ngebangun wadah traffic lo. Jadi sosial media Pinterest seperti itu. Bukan hanya AdSense. Lo mau main CPA kayak gitu ya, kayak CPA dating seperti itu, kayak ini CPA dating, silahkan. Atau lo online shop, e-commerce lo, toko oranye, toko hijau, silahkan. Bahkan kemarin ada yang join kelas gue dan cerita bahwa dia punya bisnis desain gitu di account Instagramnya seperti itu, dan berkat dibantu push traffic dari Pinterest ya,
Walaupun akun IG-nya itu baru 200 follower seperti itu, tapi jangkauan trafficnya itu udah sampai ribuan karena dibantu push traffic dari Pinterest. Akhirnya si pemilik bisnis desain tadi, si akun Pinterest itu tadi, dapat orderan dari orang luar, bahkan ya bukan orang Indonesia, orang luar, 10 orderan desain, dan beliau ini dapat uangnya lumayan, bisa kebeli ini itu, enak kan, cuan. Nah makanya gue bilang traffic Pinterest tuh nggak melulu ke blog AdSense, ke AdSense, nggak, bisa kemana aja, ke tempat yang lo mau, ke tempat dagangan lo, ke tempat bisnis lo, ke tempat jasa lo, asalkan lo satu, lo konsisten spam terus di Pinterest seperti itu. Untuk konsisten lo bisa cek video-video gue yang ngebahas semua tentang Pinterest, gimana caranya lo bisa konsisten, gimana caranya ngebangun account, gimana caranya tiap hari ngepost sebuah pin, bla bla seperti itu. Banyak banget video gue yang ngebahas Pinterest, dan gue yakin lo bisa juga ngasilin cuan dari ranah Pinterest sama seperti gue dan kawan-kawan yang lain seperti itu.